dari kelas FAI 4L akan membuat video mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak M. Ghazali MPD. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrolin Pendidikan, tempat kita bahas dunia pendidikan dari hati ke hati. Di episode kali ini, kita akan ngobrol soal topik yang kadang agak sensitif, tapi penting banget buat kita bahas, yaitu kenapa sih masih banyak guru yang kesulitan menjaga profesionalisme di era globalisasi? Zaman sekarang tuh serba cepat, serba digital, serba update. Tapi nggak semua guru bisa langsung menyesuaikan diri. Masih banyak hambatan yang bikin guru susah buat tampil profesional seperti yang diharapkan. Yuk kita kupas satu-satu. Nah, yang pertama, masalah yang paling sering kita dengar adalah banyaknya guru-guru yang belum melek terhadap teknologi. Zaman sekarang, belajar itu nggak cuma dari papan tulis ataupun buku aja loh. Ada PowerPoint, atau yang biasa kita sebut sebagai PPT, ada Zoom atau Google Meet, ada Google Classroom, ataupun ada aplikasi kuis seperti Quizizz dan Kahoot, dan masih banyak lagi aplikasi belajar lainnya. Nah, sayangnya masih banyak loh guru-guru yang belum akrab dengan teknologi ini, bukannya karena nggak mau belajar, tapi kadang memang belum terbiasa aja sih atau nggak ada pelatihannya. Padahal di era sekarang tuh teknologi udah jadi alat utama loh buat proses belajar mengajar. Kedua, nggak nguasain materi dengan baik. Jadi kadang ada guru yang ngajar, tapi sebenarnya belum terlalu paham sama isi materi yang dibawain. Atau mungkin materinya udah jadul, nggak diupdate dari zaman dulu. Padahal anak-anak sekarang tuh pintar-pintar dan kritis banget. Mereka butuh penjelasan yang nyambung sama realitas sekarang, bukan cuman teori lama. Ketiga, ini agak sensitif ya, korupsi waktu. Ada loh guru yang sering datang telat, jarang masuk kelas, atau bahkan nitip absen tapi nggak ngajar. Tapi tetap menerima gaji full. Nah, ini yang sering disebut gaji buta. Kalau kayak gitu terus, gimana murid bisa disiplin? Karena yang dicontohin justru sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang sering banget dikeluhkan, yaitu gaji dan kesejahteraan. Masih banyak guru, terutama yang masih honorer, yang gajinya bahkan nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Udah kerja dari pagi sampai sore, tapi dapatnya cuma sekian ratus ribu. Akhirnya banyak yang kerja sambilan deh. Jadi guru tuh kayak kerja sampingan aja, wajar dong kalau motivasinya turun. Intinya jadi guru di era sekarang tuh nggak gampang. Ya banyak tantangan dan juga banyak tekanan. Tapi bukan berarti semua kesalahan harus ditimpakan ke guru. Kalau kita mau guru lebih profesional, ya sistemnya juga harus mendukung. Ada pelatihan, ada penghargaan, ada kesejahteraan. Biar guru tersebut bisa fokus mengajar dengan sepenuh hati. Nah, setelah tadi kita bahas berbagai tantangan, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya nih. Apa sih solusi atau strategi yang bisa dilakukan biar guru itu tetap profesional di tengah derasnya arus globalisasi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Buat ngatasin kesenjangan teknologi, pemerintah dan sekolah itu perlu menyediakan pelatihan digital yang praktis, sederhana, dan berkelanjutan. Nggak usah muluk-muluk, mulai aja dulu dari hal basic kayak cara pakai Google Classroom, Canva, atau platform kuis interaktif. Yang penting pelatihannya bisa langsung diterapkan, bukan cuma teori doang. Adapun solusi untuk profesionalitas guru, salah satunya yaitu supervisi akademik dan peer learning. Biar guru makin paham materi, sekolah bisa bikin sistem supervisi akademik dan kelompok belajar antar guru. Misalnya, guru-guru satu mapel ngumpul seminggu sekali untuk saling sharing, update kurikulum, dan nyari metode pengajaran baru. Jadi, guru nggak ngerasa jalan sendiri. Untuk kasus korupsi waktu atau gaji buta, penting banget ada penguatan etika profesi. Tapi jangan cuma ngasih sanksi, kasih juga reward buat guru yang disiplin, kreatif, dan berdedikasi. Misalnya, piagam, insentif tambahan, atau publikasi karya inovatif guru. Tadi kan kita membahas tentang tantangan guru berupa kesenjangan finansial nih. Sekarang kita akan beralih membahas tentang solusi dari kesenjangan finansial guru.
yaitu peningkatan kesejahteraan, terutama guru honorer. Guru nggak bisa profesional kalau perutnya lapar. Pemerintah dan lembaga terkait harus serius menata ulang sistem penggajian, terutama untuk guru honorer. Minimal UMR dengan tunjangan kinerja atau beasiswa pengembangan diri. Dan yang terakhir, jangan lupa sistem pendidikan harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Sekolah membutuhkan kepemimpinan yang visioner, kurikulum yang adaptif, dan kebijakan yang berpihak ke guru dan siswa. Tanpa sistem yang sehat, guru sehebat apapun tetap akan terhambat. Intinya, profesionalitas guru itu nggak bisa tumbuh di ruang kosongnya saja. Perlu juga lingkungan yang mendukung, sistem yang adil, dan budaya belajar yang terus berkembang. Karena guru ini bukan cuma pengajar, tetapi juga inspirator perubahan. Oke deh, itu dulu obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi bahan renungan ya buat kita semua, murid, orang tua, dan juga para pengambil kebijakan. Terima kasih udah dengerin podcast Ngobrolin Pendidikan. Sampai ketemu di episode berikutnya.